Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ada di dalam firman Tuhan pada kali ini dengan sebuah judul Mengasihi dan Setia. Saudara-saudara, setiap kita yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan tidaklah berhenti di dalam percaya dan mengaku saja, tapi diperlukan langkah lanjutan sampai kepada mengasihi dan setia. Kita memulainya dari Yohanes pasal 6 ayat 68 dan 69. Dikatakan begini, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudara sekalian, ketika itu pada peristiwa yang ditulis di Yohanes pasal 6 ini, ada banyak murid-murid yang mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengiring Tuhan. Mereka mengundurkan diri, mereka tidak lagi di dalam Tuhan, mereka tidak lagi mengiring Tuhan karena mereka mendengar perkataan atau pengajaran Yesus yang mereka anggap keras. Mereka tidak lagi mengiring Tuhan, mereka tidak lagi ada di dalam Tuhan karena mereka merasa bahwa apa yang Yesus sampaikan itu sangat dalam dan terasa melukai, sehingga mulai mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan. Sehingga Yesus bertanya kepada Simon dan teman-temannya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Simon menjawab, kepada siapa kami akan pergi? Karena kami percaya bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, perkataan Yesus atau firman-Nya adalah perkataan firman yang penuh kuasa, firman yang bisa menghantar saudara dan saya kepada hidup kekal. Itulah menjadi dasar kenapa Petrus dan teman-temannya berkata, kemana kami akan pergi? Karena kami sudah percaya bahwa perkataanmu itu adalah perkataan hidup kekal. Dan Yesus dikatakan oleh mereka, kami sudah percaya, kami sudah tahu bahwa Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Kristus yang kudus dari Allah datangnya. Pada Matius pasal yang ke-16, Matius 16 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tapi Simon Petrus sudah mendapatkan itu, sehingga dia menyatakan, membuat pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus. Sehingga dalam perjalanan pengiringannya kepada Yesus, dia berkata, kami sudah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia menyatakan sesuai dengan hasil pengiringannya selama ini, mendapat pernyataan dari Bapa
bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah sekarang saudara-saudara, setelah mereka membuat pernyataan, kami telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, maka ada langkah berikutnya. Percaya itu berarti beriman dan berkomitmen, sementara tahu atau yakin itu artinya mengerti dan memahami. Dengan kata lain, Simon berkata, kami sudah beriman, kami mempunyai komitmen dengan Engkau, dan kami sudah mengerti dan memahami bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah, bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup, bahwa Engkau punya perkataan yang memberikan hidup yang kekal. Sekarang kita datangi Lukas 16 ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat 13 dikatakan begini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah saudara, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang menjelaskan bahwa kita manusia ini, kita tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan, kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mammon. Sebab kalau tidak, akan terjadi satu kondisi di mana satu dikasihi, satu disediai dan yang lain tidak. Nah saudara-saudara, mengasihi itu artinya punya atau ada di dalam kerinduan kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara, Tuhan menginginkan sebagai orang yang percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, maka dikehendaki bahwa saudara dan saya hanya mengasihi Tuhan. Artinya hanya punya kerinduan akan Tuhan saja, tidak yang lain. Lukas itu menjelaskan kita tidak boleh mempunyai dua Tuhan, tapi hanya satu. Kepada Dialah kasih kita, kepada Dialah kerinduan kita yang dalam, kepada Dialah kasih yang sepenuhnya kita berikan, yaitu kepada Tuhan yang kepadanya kita telah percaya dan tahu. Lalu yang kedua, di dalam Lukas itu dikatakan Dia setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Artinya Tuhan menginginkan kita tidak hanya mengasihi Dia, tapi kita juga dikehendaki oleh Tuhan untuk setia kepada Dia. Artinya selalu berpegang kepada Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara sudah percaya dan tahu, yakin kepada Yesus Kristus, maka kita harus maju sampai kepada hal mengasihi dan setia. Mengasihi artinya Tuhan menjadi kerinduan kita. Kita selalu ada dalam kerinduan kepada Tuhan. Setia artinya kita selalu berpegang kepada Dia. Kita melihat satu contoh di dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, Saul adalah orang yang baik, sehingga dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja orang Israel.
Tetapi di dalam perjalanannya, saudara, Saul tidak bisa mengasihi Tuhan. Artinya Saul tidak bisa menjadikan Tuhan itu selalu dalam kerinduannya. Saul tidak bisa menjadikan Tuhan selalu menjadi pribadi yang dirindukan, pribadi yang ingin kepadanya selalu dia bersama-sama. Saul gagal menjadi hamba yang setia. Dia tidak berpegang terus kepada Tuhan, sehingga dikatakan di dalam 1 Samuel tadi, Tuhan berkata kepada Saul, "Aku menyesal." Saul tidak sampai kepada mengasihi dan setia kepada Tuhan, tetapi sebaliknya dia justru kehilangan semua itu. Dia lebih mengasihi dirinya, dia lebih melihat kepada dirinya, dia lebih membela kepentingan dirinya daripada dia mengasihi Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Dia tidak bisa mencintai Tuhan lebih dari dirinya sendiri, sehingga dia mengambil domba dan lembu yang seharusnya dibinasakan itu. Saudara, ketika kita percaya dan tahu atau yakin kepada Tuhan, maka kita harus melangkah lebih jauh, mengasihi dan setia kepadanya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengajar kita bagaimana kita bisa mengasihi dan setia kepada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, ketika saya dan saudara menerusi hidup ini sebagai orang yang percaya dan tahu atau yakin kepada Tuhan, maka kita dianjurkan untuk menanggalkan beban. Beban itu berbicara sesuatu yang mengikat dan merintangi kita dalam berjalan. Beban itu adalah sesuatu yang menempel kepada kita, membuat langkah kita sulit untuk terus hidup sebagai orang yang percaya dan yakin kepada Tuhan, untuk hidup menjadi orang yang mengasihi dan setia kepada Dia. Saudara, ada terlalu banyak yang kita tempelkan kepada diri kita menjadi sesuatu yang membebani. Terlalu banyak hal yang kita pikir kita bisa tangani sendiri, kita tidak melepaskannya, justru itu merintangi kita. Terlalu banyak yang kita pentingkan sehingga itu menjadi perintang bagi kita. Terlalu banyak yang kita anggap penting dan perlu sehingga itu mengikat kita. Kalau kita ingin terus berjalan sebagai orang yang percaya dan yakin tadi, untuk sampai kepada mengasihi, selalu punya kerinduan akan Tuhan dan setia berpegang terus kepada Tuhan, maka kita harus mulai berani menanggalkan beban. Apa yang kita anggap perlu, apa yang kita anggap penting dalam hidup kita ini, mari kita tanggalkan itu. Kalau itu merintangimu, kalau itu menghambatmu, kalau itu menjadi hal yang membuat engkau tidak bisa bertahan menjadi orang yang percaya dan yakin akan Tuhan, tanggalkanlah itu.
Dan dosa adalah hal-hal yang melawan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 mengajak kita untuk memperhatikan dengan baik. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kata perhatikanlah dengan seksama adalah sikap yang waspada, sikap yang cermat, sikap yang hati-hati. Hidup kita harus dicermati, hidup kita harus kita perhatikan dengan baik. Adakah hidup kita ini banyak beban yang menempel, banyak hal-hal yang kita sangkutkan, yang kita lekatkan kepada diri kita, sehingga kita gagal untuk hidup sebagai orang yang percaya dan yakin akan Tuhan. Mari cermati hidup kita. Apakah sudah ada hal lain yang kita pentingkan daripada Tuhan? Itu menjadi beban yang merintangi kita. Adakah kehidupan dunia yang kita cintai dan sukai itu menjadi dosa yang menghalangi? Kita perlu cermat dan memperhatikan dengan baik bagaimana kita hidup. Hari-hari kita perlu kita cermati. Apakah kita masih menjadi orang yang percaya dan yakin akan Tuhan, sehingga kita terus rindukan Dia dan mau berpegang kepada perkataannya, atau tidak? Ada banyak hal yang bisa mengganggu kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, cermat, hati-hati, perhatikan dengan seksama hidupmu itu. Jadilah orang bijaksana, berakal, selalu berpikir dengan cermat, tidak sembrono dengan hidup kita ini, sebab kita sedang mengarah kepada mengasihi Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ada 3 gambaran di dalam 2 Timotius 2 ini. Yang pertama, prajurit. Prajurit itu bergerak, prajurit itu berjuang. Dia tidak pikirkan urusan yang lain. Dia fokus kepada perjuangannya. Dia fokus supaya dia berkenan kepada komandannya. Dia tidak memikirkan yang lain. Dia ada di medan perjuangan dan dia harus fokus kepada komandannya. Gambaran kedua adalah olahragawan. Dia harus terus melakukan atau berjalan mengikuti peraturan, taat aturan supaya dia menang. Artinya saudara-saudara, ketika saya dan saudara menjalani hidup ini, supaya kita selalu tertuju untuk menyenangkan Tuhan saja. Sebagai kepala kita, sebagai komandan kita, kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Kita ada di dalam ketaatan kepada ketentuan Tuhan. Dan sebagai petani, bekerja keras, mengerjakan
keselamatan kita, mengerjakan percaya kita. Setelah saya dan saudara percaya dan yakin tadi, percaya, yakin, tahu tentang Yesus, maka kita mulai melangkah dalam hidup kita dengan fokus kepada Tuhan, mengarah kepada Tuhan saja, taat kepada firman, dan mengerjakan percaya kita di dalam hidup kita. Sehingga kita sampai kepada satu hal, hanya mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus saja. Mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus. Mengasihi artinya kita selalu dalam kerinduan dengan Tuhan. Kita selalu mendambakan untuk ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Itulah mengasihi. Setia adalah orang yang mau terus berpegang kepada Tuhan. Dia tidak lari-lari ke tempat yang lain, kepada yang lain. Itulah arah perjalanan hidup kita. Itulah yang akan kita tuju sebagai orang yang percaya dan yakin akan Tuhan. Kita bergerak menuju hanya mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus saja. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose ini memberitahu kepada kita untuk tetap di dalam Yesus, tetap percaya kepada Dia. Dengan bagaimana? Dengan berakar. Berakar itu artinya mendalam dan menyebar, menguasai seluruh hidup kita. Kita berakar itu artinya kita mendalam di dalam Yesus, dan Yesus itu menguasai segenap kehidupan kita, supaya saudara dan saya dalam keadaan seperti ini menjadi dapat berbuah dengan baik. Kita berakar, kita dalam dan dikuasai sepenuhnya. Karena akar itu menusuk sangat dalam dan dia menyebar, menguasai, supaya sekali waktu ada buah yang dihasilkan. Dan kita dibangun di atas Yesus, dibangun di atas Yesus untuk menjadi tempat kediaman Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 21-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita menjadi tempat kediaman Tuhan di dalam Roh. Artinya Tuhan berdiam bersama dengan kita. Saudara, inilah jalan kita, inilah arah kita sekarang. Menjadi orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan, berakar dan dibangun di atas Yesus, supaya kita menghasilkan buah yang indah, supaya kita dapat menjadi tempat kediaman Tuhan, dan dari situ kita bisa mempersembahkan hal yang terbaik kepada Tuhan. Setelah engkau menjadi percaya, setelah engkau tahu dan yakin dengan Yesus, melangkahlah ke depan. Jadilah seperti prajurit yang hanya memandang kepada Yesus. Jadilah olahragawan yang tekun berlomba dalam aturan. Jadilah petani yang bekerja keras, supaya kita sampai kepada satu kehidupan yang mengasihi
dan setia kepada Yesus, sehingga saudara dan saya akan menghasilkan buah yang indah dan Allah akan tinggal di dalam kita. Puji Tuhan. Kita akan datang di dalam doa. Amin Tuhan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, pegang tangan kananku. Yesus memberiku Tuhan Allah dan Juru Selamat kami bersyukur karena kali ini kami mendengar firman Tuhan lagi. Kami tahu Engkau menghendaki kami hanya mengasihi Engkau, hanya setia kepadamu. Itu sebabnya Tuhan Yesus dorong kami, ajari kami, memperhatikan hidup kami dengan baik. Kami menjadi seorang prajurit yang hanya berfokus kepada menyenangkan Tuhan. Kami menjadi sebagai seorang olahragawan yang hanya mau melakukan segala-galanya sesuai dengan aturan firman Allah. Dan kami menjadi seperti petani yang berusaha keras untuk mengerjakan dan hidup sebagai orang yang percaya. Kami tahu Tuhan Yesus,
Kami bergerak menuju mengasihi Engkau, merindukan Engkau selalu. Kami bergerak menuju kepada kesetiaan, berpegang terus kepada Tuhan. Apapun juga yang terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah yang kami pegang selalu dalam perjalanan hidup kami. Pada saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan kali ini. Ulurkan tanganmu atas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Turunlah atasmu kemurahan Tuhan, turunlah atasmu berkat yang limpah, turunlah atasmu kemenangan dari Tuhan. Karena Engkau adalah orang yang percaya, karena Engkau adalah orang yang yakin akan Tuhan Yesus, maka diberkatilah Engkau menjadi berbuah-buah berlipat kali ganda, dan hidupmu menjadi tempat kediaman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah memperhatikan firman Tuhan. Kalau ada mereka yang sakit, ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sedang dalam keterpurukan, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Ampuni kami dan berkenanlah atas hidup kami ya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bangsa dan negara kami sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, berhadapan dengan kelesuan ekonomi. Kami berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan, memberi hikmat kepada beliau, memberi marifat dari Tuhan, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas dengan baik. Beri kesehatan dan kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati para menteri, diberkati seluruh pejabat-pejabat di negara kami ini Tuhan. Kami bersepakat untuk Tuhan Yesus memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Lalukanlah segera COVID ini. Bangkitkanlah keadaan di tengah bangsa kami ini. Sebab sejahtera bangsa ini adalah sejahtera kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Ajari gerejamu juga bersyukur menjadi terang di tengah-tengah bangsa kami ini. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima dan bawa, milikilah berkat kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus ada bagi kita semua hari ini. Sampai Maranatha kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa, akhiri semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.